Pesan kepada seluruh pejabat berwenang di Indonesia, khususnya di Bitung. Setelah viralnya kasus pengeroyokan di Bitung yang dilakukan Laskar Manguni kepada peserta aksi bela Palestina, ditambah lagi mereka mengibarkan bendera Israel yang sudah jelas-jelas terlarang berdasarkan Undang-Undang Dasar kita, dan bahkan mereka membawa senjata tajam dalam aksi tersebut. Maka, saya minta segera diusut tuntas, tangkap semua pembuat onar itu sebelum kerusuhan bertambah lebar. Di tengah kasus Filistin yang tak berkesudahan ini, semangat juang umat Islam lagi membara. Jangan sampai ketika mereka tak bisa melampiaskan pergi ke Filistin, lalu mereka melampiaskannya di Bitung. Ingat, ghirah semangat juang kaum muslimin sedang tinggi-tingginya. Jangan sampai kasus Poso dan Ambon terulang gara-gara lambatnya kerja aparat. Berita terbaru yang saya dapat, sudah ada kelompok muslim di Manado yang kemudian melakukan serangan balasan, mencari para Laskar Manguni. Mohon segera usut tuntas, bubarkan Laskar Manguni secara permanen, tangkap para korlapnya, jadikan sebagai organisasi terlarang karena sudah jelas-jelas menebar teror di tengah masyarakat. Mereka pun berani terang-terangan menantang Undang-Undang Dasar 45 dengan mengibarkan bendera penjajah di bumi Indonesia. Kalian bisa jadikan FPI sebagai organisasi terlarang. Maka jangan sampai umat Islam marah gara-gara Manguni diperlakukan berbeda, padahal bukti dan saksi mata sudah lebih dari cukup untuk mendukung fakta. Dan kepada seluruh umat Islam, jangan sampai terprovokasi. Musuh kita hanya Laskar Manguni. Jangan sampai teman-teman Kristen di seluruh Indonesia ikut kena dampaknya. Tunjukkan kita rahmatan lil alamin. Pegang erat wasiat baginda Nabi. Man adza dhimmiyan fa ana khosmuh. Siapa yang menyakiti seorang dhimmi, non-muslim yang damai, maka lawanlah aku, kata Nabi. Kita tak mau menjadi lawan baginda Nabi. Kita butuh syafaat beliau. Islam agama cinta damai, agama toleransi. Kami muslim tak diperbolehkan menyerang non-muslim yang tak menyerang kami. Tapi haram bagi kami untuk mundur ketika Islam diserang. Sekali lagi, kepada seluruh muslim, ingat, lawan kita bukan saudara-saudara Kristen. Lawan kita hanya Laskar Manguni. Tetap berbuat baik kepada teman-teman dan tetangga kita yang Kristen, karena mereka wasiat Nabi kita untuk kita jaga baik-baik. Berita acara kesepakatan damai. Berita acara kesepakatan damai ini dibuat hari ini, Sabtu tanggal 25 November 2023, jam 23 WITA, bertempat di Gedung Gelanggang Olahraga, Manembo-Nembo, Kota Bitung, menerangkan bahwa kami tokoh agama yang tergabung dalam FKUB BKSAUA Kota Bitung menyatakan: 1. Kota Bitung dalam keadaan aman dan damai. 2. Menangkal berita hoaks dan berita-berita yang memprovokasi. 3. Masyarakat adat Minahasa dan BSM bersatu padu dan menyatakan tidak ada konflik lagi, serta mengedepankan kedamaian di atas segala-galanya. Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati, Om Swastiastu. Pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan press release atau konferensi pers tentang kejadian peristiwa bentrok antar kelompok yang lokasinya terjadi di wilayah Kota Madia, Bitung. Hadir bersama malam ini ada Pak Wali Kota, kemudian ada Direktur Reskrimum, Kabid Humas, kemudian ada Pak Dandim, dan juga ada Kapolres Bitung. Tentu semua sudah mengetahui situasi dan keadaan bahwa pada hari Sabtu, tepatnya tanggal 25 lebih kurang jam 16.30, telah terjadi bentrok antar kelompok yang kemudian dari bentrok tersebut menimbulkan korban. Yang pertama, adanya korban yang kemudian meninggal dunia dan satu sakit dirawat karena mengalami kenapa-napa, begitu. Kemudian satu lagi karena akibat penganiayaan. Ada juga korban dari sisi material, yaitu berupa satu unit kendaraan R4 yaitu ambulan, kemudian satu unit roda 2 Honda warna hitam, begitu. Nanti secara teknis tentang penangkapan apa segala macam akan
disampaikan oleh Direktur Skipum, tetapi kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kota Madya Bitung dan umumnya masyarakat Sulawesi Utara serta seluruh masyarakat Indonesia. Kami sampaikan, kami laporkan langsung dari Kota Bitung atau Polres Bitung bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan malam ini, dan tentunya harapan kami semuanya, situasi dan kondisi di wilayah Kota Madya Bitung ini sampai dengan saat ini aman dan terkendali. Saya sudah melakukan banyak kegiatan dari mulai pagi sampai dengan malam ini, banyak melakukan pertemuan dengan para tokoh, dengan masyarakat, dengan komunitas. Malam ini terlihat bahwa aktivitas masyarakat di beberapa tempat berjalan seperti biasa. Ya, mereka melakukan banyak kegiatan, perekonomian berjalan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa kegiatan atau aktivitas dan situasi kondisi di wilayah Kota Bitung ini aman dan terkendali. Namun demikian, ya, bahwa pelaksanaan penugasan khususnya anggota dari Polres Bitung yang kemudian di backup dari Kodim Bitung serta melibatkan anggota dari Polda Sulawesi Utara sampai dengan malam ini dan hari-hari selanjutnya tentu masih akan melaksanakan kegiatan penugasan pengamanan dan utamanya kegiatan patroli, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya statis di jalan atau di tempat-tempat yang diperlukan untuk dilakukan pengamanan. Ini menjadi prioritas bagi kami semua. Nah, kemudian kami lanjutkan bahwa akibat yang kemudian timbul korban itu, ya, baik yang meninggal dunia, kemudian yang luka-luka, tentu ini adalah sebuah musibah yang sebetulnya tidak kami harapkan. Ya, kami sudah berusaha sejak awal untuk bisa mengkondisikan bahwa situasi pada hari itu di wilayah Bitung tetap kondusif. Namun karena sesuatu dan lain hal akhirnya terjadi juga. Pasca kejadian tersebut, tanggung jawab selanjutnya yang pertama adalah menciptakan situasi menjadi kondusif. Kemudian yang kedua adalah melakukan proses penegakan hukum secara profesional, kemudian tidak diskriminasi, ya, dan bisa dilaksanakan dengan segera atau cepat, ya, dengan harapan bahwa pengungkapan terhadap pelaku-pelaku ini, ya, bisa memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Ada beberapa pelaku yang sudah dilakukan penangkapan, ya, totalnya ada 7 orang. Gitu. Yang pertama ada 5 orang itu terhadap pelaku yang meninggal dunia, kemudian ada 2 orang terhadap pelaku yang mengalami luka-luka. Ya, tapi dari 7 pelaku itu ada 1 orang yang dianggap sebagai usianya masih di bawah umur. Oleh karena itu diperlakukan sesuai dengan ketentuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Gitu. Kami tentu sangat berterima kasih yang pertama kepada seluruh masyarakat di Kota Madya Bitung, ya, yang telah bersama-sama ikut menjaga, berpartisipasi, ya, untuk bisa mendukung pelaksanaan tugas baik dari TNI, Polri maupun pemerintah Kota Madya Bitung, ya, untuk menjaga situasi ini. Tidak hanya masyarakat, termasuk juga para tokoh, ya, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dibuktikan bahwa kemarin malam sudah dilakukan pertemuan dan sudah ada komitmen, ada kesepakatan untuk tidak memperpanjang masalah ini dan kemudian mempercayakan proses penyelesaiannya dilakukan secara prosedur hukum. Pesan kepada seluruh pejabat berwenang di Indonesia, khususnya di Bitung. Setelah viralnya kasus pengeroyokan di Bitung yang dilakukan Laskar Manguni kepada peserta aksi bela Palestina, ditambah lagi mereka mengibarkan bendera Israel yang sudah jelas-jelas terlarang berdasarkan Undang-Undang Dasar kita, dan bahkan mereka membawa senjata tajam dalam aksi tersebut. Maka saya minta segera diusut tuntas, tangkap semua pembuat onar itu sebelum kerusuhan bertambah lebar. Di tengah kasus Filistin yang tak berkesudahan ini, semangat juang umat Islam lagi membara.
Jangan sampai ketika mereka tak bisa melampiaskan pergi ke Filistin, lalu mereka melampiaskannya di Bitung. Ingat, ghairah semangat juang kaum muslimin sedang tinggi-tingginya. Jangan sampai kasus Poso dan Ambon terulang gara-gara lambatnya kerja aparat. Berita terbaru yang saya dapat, sudah ada kelompok muslim di Manado yang kemudian melakukan serangan balasan, mencari para Laskar Manguni. Mohon segera usut tuntas, bubarkan Laskar Manguni secara permanen, tangkap para korlapnya, jadikan sebagai organisasi terlarang karena sudah jelas-jelas menebar teror di tengah masyarakat. Mereka pun berani terang-terangan menantang Undang-Undang Dasar 45 dengan mengibarkan bendera penjajah di bumi Indonesia. Kalian bisa jadikan FPI sebagai organisasi terlarang. Maka jangan sampai umat Islam marah gara-gara Manguni diperlakukan berbeda, padahal bukti dan saksi mata sudah lebih dari cukup untuk mendukung fakta. Dan kepada seluruh umat Islam, jangan sampai terprovokasi. Musuh kita hanya Laskar Manguni. Jangan sampai teman-teman Kristen di seluruh Indonesia ikut kena dampaknya. Tunjukkan kita rahmatan lil alamin. Pegang erat wasiat baginda Nabi. Man ada dhimmiyan fa ana khosmuh. Siapa yang menyakiti seorang dhimmi, non-muslim yang damai, maka lawanlah aku, kata Nabi. Kita tak mau menjadi lawan baginda Nabi. Kita butuh syafaat beliau. Islam agama cinta damai, agama toleransi. Kami muslim tak diperbolehkan menyerang non-muslim yang tak menyerang kami. Tapi haram bagi kami untuk mundur ketika Islam diserang. Sekali lagi, kepada seluruh muslim, ingat, lawan kita bukan saudara-saudara Kristen. Lawan kita hanya Laskar Manguni. Tetap berbuat baik kepada teman-teman dan tetangga kita yang Kristen, karena mereka wasiat Nabi kita untuk kita jaga baik-baik. Abang. Pergi toko ini no. Dibinai. Wah. Orang tua itu. Orang tua dong. Aduh mama. Aduh Tuhan nih. Aduh Tuhan nih. Aduh Tuhan Yesus Aduh orang tua. Aduh kecil, orang kacau di sini, kecil kita nggak bisa keluar biar kali. Aduh mama. Aduh orang tua kecil dong bunuh. Aduh Tuhan nih. Aduh kecil minta tolong. Aduh mama kecil. Kecil ini kau tolong ke depan toko. Aduh kecil. Oh mama mia. Orang Pertamina semua, dorong dusun sampai dalam Pertamina Pemarda. Pasar tua ini. Aduh pasar tua semua ini. Aduh, ya. Gitu kan. Rekan bukti itu bukti. Bukti. Ini bukti. Bukti itu bukti Komdan. Bukti itu sana Bukti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Fisabilillah.